Hai minasan, konnichiwa. Hai, kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran basic bahasa Jepang. Nah, kalau teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya, untuk belajar bahasa Jepang, basicnya kita kemarin membahas mengenai hiragana. Nah, terus sekarang ini, seperti janji saya, kita akan membahas mengenai katakana. Nah, apa saja katakana? Sebenarnya katakana itu pada dasarnya sama, ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sama pelafalannya dengan hiragana. Terus yang membedakan hanya bentuk hurufnya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan bentuk tulisannya hiragana seperti ini, ya katakana yang seperti ini, jadi tidak sama. Oke teman-teman, tapi sebelum kita memulai videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukung channel saya dengan cara untuk subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan berita-berita yang up to date dari saya. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada komentar atau misalkan ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar, saya pasti akan menjawab. Kalau misalkan ada yang perlu saya benahi dan perlu saya perbaiki, akan saya perbaiki. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi kali ini yang seperti saya bahas di video sebelumnya, bahwa buku yang kita gunakan adalah buku Minani Hongo. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ternyata ada info yang saya dapat. Minani Hongo ini juga kita bisa dapatkan di buku online shop, tapi saya nggak tahu keasliannya. Dan banyak sih gambarnya gitu. Nah, tapi kalau yang Minani Hongo yang saya pakai ini diterbitkan langsung di Jepang, dicetak di Jepang, dan dikirim dari Jepang ke Jakarta kemarin dan diberikan ke seluruh peserta EPA. Seperti itu. Jadi yang saya gunakan ini, ternyata Minani Hongo ada di online shop, seperti itu teman-teman. Tapi apakah isinya sama atau tidak, saya kurang tahu karena saya tidak pernah membelinya dan saya tidak pernah memilikinya, seperti itu. Saya juga tidak pernah melihat bukunya seperti apa, saya hanya melihat di online shop, seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan kemarin saya mencari di Gramedia, memang saya tidak temukan, baik itu Gramedia Makassar maupun Gramedia Jakarta kemarin saya tidak menemukan sama sekali. Nah, yang saya temukan adalah buku yang diterbitkan oleh Japan Foundation, seperti ini, buku Marugoto ini teman-teman. Nah, kalau buku ini ya, ini buku Marugoto yang diterbitkan oleh Japan Foundation. Ini ada dijual di Gramedia, tapi saya tidak tahu apakah tersedia di seluruh Gramedia Indonesia atau cuma di Jakarta, seperti itu. Nah, ini ada 2 seri. Ini sempat saya beli kemarin. Jadi pemula itu, untuk pemulanya 1A. Jadi dia yang putih ini untuk aktivitas, kemudian yang pink ini untuk pemahaman, begitu teman-teman. Nah, kenapa saya menyarankan untuk membeli buku yang diterbitkan yang diterbitkan oleh Japan Foundation yang bekerja sama dengan Kesain Balance ya. Nah, karena pada saat nanti teman-teman pelatihan di Indonesia itu, yang mengajar kita dari pihak Japan Foundation juga, seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita bahas mengenai katakana teman-teman. Jadi katakana, apakah, kan kemarin kita membahas mengenai hiragana dakwon, kemudian hiragana handakwon, kemudian hiragana yon. Apakah pada katakana juga ada hal seperti itu? Ya, pas ada. Jawabannya ada. Kenapa ada? Karena yang sebelumnya saya jelaskan bahwa hiragana dan katakana penyebutannya sama. Hanya yang membedakan itu adalah bentuk hurufnya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk katakana ada juga dakwonnya, handakwonnya, kemudian yonnya juga, seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. A, I, I, E, E,
えおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわおうんOke teman-teman, nah itu adalah tulisan katakana. Nah kemudian kita akan masuk ke katakana dakwon. Oke, langsung saja kita mulai. Ga gi gu ge go za ji zu ze zo da ji zu de do ba
bi, bi, bu, bu, be, be, bo, bo. Oke teman-teman, itu adalah katakana dagon. Nah, terus kalau untuk katakana handagon, kita langsung saja membahasnya ya. Oke, kita mulai. Pa, pa, pi, pi, pu, pu, pe, pe, po, po. Oke teman-teman, itu adalah katakana handakwon. Nah, terus untuk katakana yuon itu sama saja ketentuannya ya. Nah, seperti yang ada di buku ini, kalau teman-teman memiliki buku ini ya, mungkin teman. Jadi untuk yang shi dan chi apabila diberikan tenteng itu bunyinya sama, ji. Jadi yang membedakan adalah bentuk hurufnya, tapi untuk bacaannya tetap sama, yaitu ji. Kemudian di sini su sama tsu kalau diberikan tenteng atau tanda kutip itu bunyinya juga sama, menjadi zu. Nah, makanya yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa untuk yang menjadi hiragana katakana yuon atau hiragana yuon itu untuk barisan i kecuali i tunggal dan i pada deretan da itu tidak digunakan. Jadi alasannya itu teman-teman, karena shi sama chi yang berubah menjadi tenteng atau diberikan tenteng itu bunyinya sama, begitu teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai untuk katakana yuonnya. Oke, kia, kia, kyu, kyu, kyo, kyo, sa, sa, su, su, so, so, cha, cha, chu, chu, cho, cho, nya, nya, như, như, nyo, nyo, hia, hia, hyu, hyu, hyo, hyo, mya, mya, myu, myu, myo, myo, ria, ria, ryu, ryu, ryo, ryo, gya, gya, gyu, gyu, gyo, gyo, ja, ja, ju, ju, jo, jo, bia, bia, bu, bu, bio, bio, pia, pia, piu, piu, pio, pio. Oke teman-teman, nah itu dia untuk pelajaran katakana hari ini. Jadi pada dasarnya untuk
hiragana dan katakana penyebutannya atau pelafalannya sama. Yang membedakan itu dia tadi tulisannya. Oke teman-teman, jadi teman-teman sudah paham sekarang bahwa oh ternyata katakana seperti ini dan hiragana seperti ini. Jadi kalau sebelum kita melanjutkan untuk masuk ke sesi pelajaran kita, jadi teman-teman, saya harap teman-teman bisa untuk menghafal ya. Kemudian kan kalau teman-teman kalau untuk belajar awalnya hiragana mungkin teman-teman kesulitan untuk a, i, u, e, o, k, ki, ku, ki, ko. Nah, jadi penyebutannya sama. Jadi sekarang teman-teman hanya tinggal mengingat dan menghafal bentuk tulisannya seperti itu teman-teman. Karena pelafalannya kan teman-teman sudah hafal di hiragana yang di video sebelumnya. Jadi untuk video kali ini teman-teman tinggal menghafal saja bentuk tulisannya seperti itu. Seperti apa bentuknya A, seperti apa bentuknya B, ba. Begitu. Oke, seperti apa bentuknya za, ga, seperti itu. Jadi di sini teman-teman hanya fokus menghafal untuk gambarnya seperti itu ya, bentuk tulisannya. Jadi supaya kita bisa melanjutkan ke sesi berikutnya, karena untuk video selanjutnya kita akan mulai masuk ke kotoba. Apa itu kotoba? Yang seperti saya bahas di video sebelumnya, kotoba adalah kosakata dalam bahasa Jepang. Jadi nanti kita akan masuk ke bab 1 untuk mempelajari apa saja yang harus teman-teman hafalkan. Tapi sebelumnya ingat sekali lagi, teman-teman harus mengingat hiragana dan katakana supaya teman-teman bisa membaca, supaya teman-teman tidak ketinggalan pelajaran seperti itu teman-teman. Karena kalau misalkan ada huruf yang teman-teman masih lupa atau tidak ingat, otomatis akan menghambat proses pembelajaran kita. Oke teman-teman, sampai jumpa dan selamat mencoba. Sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe bro, karena subscribe itu gratis, oke, tidak dipungut biaya. Kemudian supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi yang up to date dari saya, diaktifkan lonceng notifikasinya teman-teman, agar nanti teman-teman selalu dapatkan informasi yang up to date dari saya. Dan jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan atau komentar di kolom komentar. Oke, sampai ketemu, sayonara.